Man salaka thoriqun, barang siapa yang menempuh perjalanan, okay. Nah, ya betagi fihi, dengan maksud mencari di dalamnya ilman, ilmu, ya kan? Tadi panjenengan sudah menempuh perjalanan dari rumah masing-masing. Saya mau ngaji, golek ilmu agama. Pun apa kata Rasulullah? Sahalallahu, sahala. Ya. Lahu, akan memudahkanlah Allah lahu baginya thariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Coba luar biasa kan? Apresiasi yang diberikan oleh Allah. Artinya begini, kalau pas jenengan menuju ke sini atau pulang dari sini kesandung watu, jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, surga menanti panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sakum rawuh, Bapak Ibu sekalian ingkang satu kinurmatan rahimakumullah, klebet jamaah istiqomah, juga jamaah-jamaah baru, karena dulu yang lama hanya mengisi meja-meja, tapi sekarang kursinya melebar ke kanan dan ke kiri. Nah, ini perlu ditambah lagi nomboten niki. Nah, ini ditambah lagi, ya mungkin nanti di tengah ada kursinya, terus di luar ruangan juga ada, bahkan perlu ada televisi untuk di bawah karena sudah penuh di atas. Gitu. Insya Allah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, non sewu, saya tadi ngebut, alhamdulillah kok bangjonya itu hijau semua. Ya, sing ora hijau ya ditabrak, soalnya cek sepi. Nyun pangapunten. Demi panjenengan semuanya agar saya bisa hadir di sini dan tidak terlalu lama menunggunya. Alhamdulillah sampai di PWM selamat nir ing sambi kolong. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita masih akan berbicara tentang akhlak utama yang disebut al-ilmu wal ulama. Ilmu dan ulama. Artinya berilmu dan menjadi orang yang berilmu. Jadi kalau panjenengan punya semangat untuk menambah-nambah ilmu, itu berarti panjenengan menanamkan dalam diri panjenengan akhlak utama. Dan kalau ini ditanamkan juga, diajarkan juga kepada putra, putri, sampai kepada wayah-wayah. Yo, semangat nek golek ilmu. Ya. Ayo kita tanamkan ya semangat untuk memiliki ilmu. Itu pada mereka. Soal nanti wujudnya seperti apa, bahkan ketika panjenengan sudah tidak ada di dunia ini, tapi nasihat panjenengan mungkin akan dikenang oleh mereka dan mereka akan mencari jalannya sendiri. Ya, mencari jalannya sendiri. Nah, yang penting itu menanamkan akhlak utama, akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, gitu kan, yang terpuji, yang bernama berilmu. Apalagi kalau kemudian menjadi ulama. Ulama dalam bahasa Arab itu tidak sekedar ulama dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam Indonesia kan dipersempit, ya. Dipersempit menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan tentang agama kan gitu kan. Nah, sehingga sebutannya macam-macam. Lama kalau di Jawa itu kiai, kalau di Jawa Barat ajengan, kalau di Sumatera Barat
Buya gitu kan. Kalau di Aceh Tengku napa Teuku? Tengku gitu kan. Sanes tengyu lho nggih. Tengku kan. Tengku. Oke. Kalau di NTB Tuan Guru. Oke, Tuan Guru. Dan masih banyak lagi sebutan, oke. Tapi intinya itu sing ahli agama. Padahal sesungguhnya aslinya bukan itu. Maka saya menyebutkan di dalam sini itu ulama plus ilmuwan gitu. Jadi ilmuwan, ya orang yang berilmu dalam hal-hal yang lain yang bukan agama. Karena ada seorang cendekiawan yang dia itu tidak mau mendikotomi namanya ahli ilmu atau ilmu itu sendiri. Ada ilmu agama, ilmu umum. Ini kan dikotomi. Karena dulu awalnya tidak ada pembagian-pembagian seperti itu, tidak ada. Tidak ada itu. Kalau Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Di situ enggak ada ilmu agama atau ilmu umum, enggak dikotom, enggak dibagi-bagi begitu loh. Dia semuanya aja. Nah, karena dibagi-bagi akibatnya orang yang kemudian menekuni ilmu umum sama sekali tidak menengok ilmu agama. Itu bukan urusanku. Akhirnya ilmunya berjalan sekuler. Pada tingkat tertentu ya, nggak mau dikaitkan dengan agama, nggak mau. Seperti itu. Bahkan dalam penelitian itu dikatakan orang itu kalau mau melakukan riset dan seterusnya itu harus punya jarak. Ya, dengan objeknya harus punya jarak itu. Sampai begitu. Sedemikian rupa itu. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan al-ilmu wal ulama. Maka pagi ini kita akan melihat dari sudut pandang as-sunnah. Oke, as-sunnah. Yang pertama dari Muawiyah. Oke. Kalau nama Muawiyah itu biasanya Muawiyah bin Abi Sofyan. Oke. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang disepakati berdua, kemudian digelari dengan muttafaqun alaih. Di mana Muawiyah berkata, ya, kita baca bersama-sama karena pendek gitu. Qala Rasulullah, monggo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa yang yurid, yang menghendakilah, yang dikehendakilah, Allahu, oleh Allah, bihi, padanya man, khairan, akan kebaikan, yufakih, niscaya, ia Allah akan menjadikannya, akan menjadikan paham, padanya, fid dini, dalam agama, dalam masalah agama. Nih, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi hadis pertama ini mengingatkan kepada sekalian betapa kita harus berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus punya keyakinan seperti itu. Ternyata efek kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa tahu kemudian melahirkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menurunkan kehendaknya untuk memberikan kebaikan kepada
kita ya, dalam masalah agama. Sinau agomo sebagian orang menyatakan susah, ya, sulit, ya. Bahkan kalau tafakuh fiddin tidak semua orang, wah sulit. Tapi ada persepsi yang salah di kalangan orang tua itu kalau punya anak yang nakal-nakal, anak sing rodok bodoh, itu yang sing nakal terutama itu engko nek kowe ngono terus tak lebokke pesantren. Begitu. Itu ya saya berpuluh tahun mengelola mu'alim itu ya menemukan orang yang seperti itu. Ya, perlu saya luruskan. Pesantren itu bukan bengkel gitu kan, bukan bengkel. Ya, kalau bahasanya motor kan begitu, kalau ada rusak masuk bengkel. Enggak, pesantren itu ya lembaga pendidikan yang memang mempersiapkan, menyiapkan manusia yang utuh gitu, jasmaninya juga rohaninya. Seperti itu, ilmu umum iya, ilmu agama iya. Kalau dibalik ilmu agama iya, tapi ilmu umum juga iya gitu. Seperti itu. Dan kalau di mu'alimin itu kan tidak sekedar sekian persen umum, kemudian sekian persen agama gitu. Enggak, ya semua dapat porsi semuanya. Makanya waktu yang digunakan untuk belajar itu lebih panjang. Lebih panjang daripada di sekolah-sekolah umum itu. Lebih panjang. Dan itu juga di pesantren yang lain juga demikian. Ya. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di asrama, di pondok. Maka saya sering kalau ikut membina di mu'alimin, ya karena dilibatkan dalam menjadi anggota badan pembina Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Yogyakarta, ya, saya turun ke bawah ke pesantren-pesantren. Nah, itu saya bilangnya pada mereka para siswa, santri gitu kan. Sebagai itu. Kalau saya memberikan yel-yel siapa kamu? Nah, maka jawabannya siswa, santri, mu'alimin. Siapa kamu? Kader Muhammadiyah. Siapa kamu? Nah, jawabnya mujahid ilmu. Nah, siapa kamu? Anak soleh orang tua. Nah, itu saya ajarkan mereka begitu. Yang pertama, mu'alimin, jaya, 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 insya Allah. Semangat banget Pak. Dikasih yel-yel begitu. Kan? Pilpres 2024. Nah itu yel-yel Pak, yel-yel gitu kan. Itu memberi semangat. Kalau saya misalnya di KBU Aisyah gitu kan, itu, pengajian di Jamaah Alba, alumni KBU Aisyah, saya kasih yel-yel. Ternyata menarik juga. Alba kemarin misalnya Alba 2019 gitu. Ya. Mabrur, ya kan gitu. Alba 2019, kompak, gitu kan. Alba 2019, rukun. Jadi memberi semangat yel-yel itu. Nah, enaknya yang ini apa ini? Bukan itu sama. Ini kajian Sabtu pagi gitu kan. Nah, doa banget ya. Kajian Sabtu pagi, napa jawabannya? Semangat gitu kan. Nah, terus napa malih? Tambahan malih napa mboten? Istiqomah. Pertama istiqomah dulu. Kedua semangat, terus apa lagi? Sehat. Oke, kita coba 3, Bu. Ya, oke. Istiqomah, semangat, terus sehat. Oke. Coba. Jamaah Sabtu pagi. Biasanya mereka kula suwun ngeten iki tangane. Ngaten, ya kan. Sementara ini juga satu loh ini. Jamaah Sabtu pagi. Istiqomah.
Jamaah Sabtu pagi. Istiqomah, terus apa tadi? Semangat. Satu lagi apa? Sehat ya, sehat ya. Jamaah Sabtu pagi. Sehat, sehat, sehat. Gitu. Amin. Oke. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini juga berlaku pada kita. Jadi kalau nanti kita ngikuti ini kemudian pulang ke rumah kita masih ingat gitu kan. Kemudian kita tularkan kepada keluarga gitu kan. Ya. Dan paham apa yang disampaikan, itu berarti pertanda panjenengan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mulainya saja sudah pakai doa mohon itu kan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, kan gitu. Oke. Belakangnya nanti selesai biasanya Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah, ya kan gitu. Kan bagus itu. Setelah dapat ilmu, tadi mohon pada Allah dapat ditambah ilmu dan kefahaman. Ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkan ilmu padaku dan berilah aku rizki berupa kefahaman. Jadi rizki itu jangan sampai hanya terbatas pada materi. Kita faham terhadap ilmu yang diberikan oleh orang lain, apalagi ilmu agama, itu juga merupakan rizki. Dan rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika selesai acara begini, kita tutup biasanya di majelis-majelis taklim itu dengan ucapan doa, Allahumma ya Allah, ya, hari ini tunjukkan padaku al-haqqo, kebenaran itu hakon benar. Warzuqni tiba'ah, nah berilah aku rizki. Ya, berupa apa? Kemampuan untuk mengikutinya, ittiba'ahu, mengikuti kebenaran itu. Ini penting itu kita sunkan, sebab ada orang yang sudah dapat ilmu, tapi nggak punya kemampuan untuk mengikuti. Banyak itu yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang ilmu hanya jadi ilmu saja. Banyak loh itu. Orang-orang IAIN, dosen-dosen UIN itu kan, yang seperti itu. Ya. Itu hanya ilmu saja, tapi tidak diamalkan. Malah kalau dari sisi akidah kok malah kabur itu. Ya. Bahkan mengajarkan orang untuk kabur tentang akidah itu. Islam sudah benar kan, tapi mereka menyatakan ya, karena terpengaruh oleh liberalisme agama, terpengaruh oleh pluralisme itu kan, agama itu podo, gitu. Semua agama itu sama. Kalau zaman Orde Baru semua agama baik, tapi ternyata sekarang ditambah lagi semua agama ya baik ya benar. Dan karena itu pemeluknya punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Ya, buktinya apa? Di surga banyak pintu-pintu. Itu satu pintu untuk orang Muslim, satu pintu untuk orang Kristen, satu pintu untuk orang Hindu, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya itu. Gitu. Udah masuk. Itu sampai diajarkan, bahkan mahasiswa itu didoktrin seperti itu. Sehingga ketika saya di Malimin bersama Ustaz Zaini Muni dan lain-lain, ketika ngetes itu calon musyrif itu latar belakang IAIN, ditanya itu, sengaja ditanya itu, gimana menurut kamu? Menurut Anda gimana? Islam itu apa? Satu-satunya agama yang benar? Jawabnya itu tadi itu Pak, tidak. Agama yang lain juga benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu mahasiswa. Maka saya kalau memberikan nasihat kepada alumni-alumni yang mau masuk UIN sekarang ya, UIN sekarang, walaupun saya juga alumni, dulu alumni IAIN gitu. Itu harus hati-hati. Ada dosen-dosen yang memang, walaupun tidak semua dosen gitu, ya ada dosen-dosen yang punya pandangan seperti itu. Ngeri Pak itu. Ya. Dulu Cak Nurholis Masjid maksudnya, Dr. Nurholis Masjid itu kan termasuk dulu yang dianggap
juga memperkenalkan pluralisme agama itu. Tapi aneh, ketika anaknya itu mau menikah dengan orang Yahudi di Amerika sana itu, Cak Nur melarang. Loh, kok aneh kan? Loh, kalau dia punya pandangan bahwa orang Yahudi itu Yahudi benar, orang Yahudi juga nanti pada akhirnya masuk surga juga kan. Yahudi yang sekarang ya. Enggak usah, silakan aja kan. Toh nanti juga pada akhirnya akan membawa dia dan anak keturunannya masuk surga. Tapi aneh, dia menolak itu. Nah, ini kan berarti dia belum sepenuhnya memegangi kebenaran akan pendapatnya. Masih ragu-ragu juga itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini penting seperti itu. Ya, memahami seperti itu penting. Ya. Jangan-jangan panjenengan itu lebih bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin sekolahnya ora dhuwur. Ya, sekolahnya tidak dhuwur gitu kan. Menjadi umat biasa saja, tapi gampang itu, memahami agama gampang. Dan yang penting itu nanti dilaksanakan. Nggih. Monggo, itu pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi kan Allahumma arinil batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah padaku yang batil itu batil. Jelas. Oh, kita diberi Al-Qur'an itu untuk menjadi furqan kok, ya kan? Kita mendapatkan furqan kan? Furqanan. Kita bisa membedakan ini benar, ini salah gitu kan. Nah, sebab sekarang orang kabur. Memandang mana yang benar, mana yang salah gitu. Baik Pak, jadi itu yang tunjukkan pada Allah yang batil adalah batil. Tetapi saya dengar di pengajian-pengajian ibu-ibu itu mocone salah. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ijtinabah. Warinil batila batila warzuqni tibaah gitu. Masya Allah. Langsung saya betulkan, salah itu ibu-ibu. Itu terbalik-balik itu. Artinya kan berarti pandangannya nuwun yang baik itu, yang benar itu benar, tapi minta untuk dijauhkan. Sementara tunjukkan yang salah itu salah dan mohon untuk diberi rezeki, kemampuan mendekatinya gitu kan. Mengikutinya kan. Nggih, pun gue, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, nggih. Ampun ngantos salah nggih niki doanipun. Nggih. Insyaallah nggih. Insyaallah nang dipraktekke lho, Bu. Ampun insyaallah nang mboten. Nggih nang mboten kepanggih mangke. Nggih. Baik. Nah, ini maknanya ini nggih. Sesuai permintaan Pak Widodo nggih. Nah, diterjemahkan. Baik, berikutnya. Ini karena panjang nggak usah ditirukan, nggih. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Tadi panjenengan sudah menempuh perjalanan dari rumah masing-masing. Saya mau ngaji, saya golek ilmu agama. Pun apa kata Rasulullah? Sahalallahu, sahala. Ya. Lahu, akan memudahkanlah Allah lahu baginya thariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Cobi, luar biasa kan? Apresiasi yang diberikan oleh Allah. Artinya begini, kalau pas jenengan menuju ke sini atau pulang dari sini kesandung watu jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, surga menanti panjenengan. Beberapa anak mualimin itu masih menuntut ilmu di mualimin, ada beberapa yang meninggal dunia. Barusan kemarin juga ada meninggal dunia, dulu juga ada gitu kan. Jadi ada, tidak semuanya sehat walafiat. Meninggal masih di asrama meninggal gitu. Ada yang meninggalnya di PKU ya kan. Ya, karena dulu ada wabah cacar air.
Ngeri lah cacar air nggih. Nah, itu. Saya aja yang ngurumat malah ikut ketularan cacar air, kena cacar air. Ya, tapi kan saya pelajari, wah ini karakternya jangan berhubungan dengan banyak orang. Airnya juga nggak boleh campur-campur. Di asrama kan campur-campur, jadi yo langsung cepat nularnya. Nah, ngomong ini aja juga kan virus ya, cacar air, kena itu. Jadi akhirnya saya bersembunyi di kamar sendiri. Anak istri nggak boleh mendekati, ya kan itu. Ya alhamdulillah anak istri selamat, nggak tertular, tapi saya aja gitu kan. Mandi air biru, kan, hangat biru itu ya, pakai apa itu namanya itu? Iya, itu seperti itu. Jadi ada itu meninggal dunia di anak Sulawesi Tengah waktu itu, disolatkan di masjid, rame-rame banyak. Nah itu surga itu, ya. Meninggal dalam rangka menuntut ilmu. Dan tidak terbatas di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Panjenengan seperti ini juga insya Allah. Kalau ada sesuatu yang fatal, ya sampai kemudian meninggal dunia, maka masuk surga. Oke. Berikutnya, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, ya, la tadau ajnihata, sungguh meletakkan sayap-sayapnya. Sayapnya kata Allah, sayapnya malaikat itu ada dua, ya, masna, wasulasa, waruba. Ada 2, 3, 4. Dengan bayangke piyambak piye sayape 2, sayape 3, sayape 4. Kok kaya wong poligami? Masna, wasulasa, waruba. Itu. Li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Panjenengan semuanya itu ridhon, karena ridho, rela, karena senang, bima yasna'u, dengan apa yang diperbuat oleh hamba Allah itu. Senang itu. Jenengan rumas dikalungi sayap dening malaikat? Mboten nggih? Ya wong gaib kok. Jadi kita dikalungi malaikat. Ya, pi bahasa kita kalau kita dirangkul ngoten lho nggih, dirangkul. Pundak kita dirangkul, kita, masya Allah. Itu kan menunjukkan keakraban, menunjukkan kesenangan. Kalau kita dirangkul orang itu berarti orang itu senang pada kita. Tapi kalau dia nggak senang, nggak sudi, rangkul-rangkul nggak sudi, salaman aja nggak sudi, ketemu saja nggak sudi kok, kan begitu. Ya, nggak, kan begitu. Kalau hari raya kan ketahuan siapa yang akrab dan tidak itu kan. Kalau yang nggak suka itu dia menghindar salaman. Walaupun ada forum halal halal, sawalan menghindar. Ya, bahkan kalau bertemu di gang sempit, lebih baik dia balik. Nah, oh rasudi ketemu dapurmu kan. Dapur itu apa tuh? Gitu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu layastirul lahu, ya, sungguh akan memintakan ampun untuknya. Siapa? Nah ini. Ya, penghuni langit, mangfil samawati, wa mangfil ardi, dan penghuni bumi, hattal khitanu, ya, fil mai, sampai kepada ikan paus. Al-khitan saya lihat di kamus itu ya artinya ikan, ya. Ada lagi namanya paus itu kan. Ya kalau kita ungkapkan tidak hanya paus ya, ikan gitu aja udah semua tercakup di situ. Ikan yang ada di air dalam terjemah saya tambahi laut, ya kan? Itu. Wa fadlul alimi, jadi luar biasa loh Pak ini. Jadi panjenengan sekarang itu dimintakan ampun, ya, oleh penghuni langit, malaikat, gitu kan. Kemudian bumi, ya, sampai kepada ikan. Berarti binatang-binatang lain, maksudnya sampai kepada ikan, berarti binatang-binatang lain juga memintakan ampun untuk panjenengan. Wa fadlul alimi alal abid, tadi keutamaan kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah itu kafadli kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan purnama ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Kalau saya tanggal 15 bulan purnama zaman dulu ketika belum banyak listrik, ya, belum ada itu lampu petromak, oblik dan seterusnya, itu gelap kalau malam hari. Ya, itu kalau malam hari. Tapi begitu muncul bulan purnama, bintangnya hilang.
Nah, seperti itu kira-kira. Oke, gambarannya. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, ya, ahli ilmu, ya, saya tidak membatasi ulama agama saja, ya, ilmuwan yang lain, warasatul anbiya, pewaris nabi, ya, walaupun di Indonesia dimarahi ulama ahli agama, ya. Warasatul anbiya. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarthisu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan uang dirham maupun uang dinar maupun uang dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Wa innama warasul ilma, dan sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu, terutama ilmu agama. Ya, secara umum ilmu umum, ya, karena di situ juga Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, kalau dalam hadis itu hanya muslimin loh. Saya itu mencari-cari kok ada tambahan muslimatin, nggak ketemu gitu. Saya cuma berpikir sopo sing nambah itu loh. Kayak luwih pinter timbang Kanjeng Nabi itu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu sudah termasuk di dalamnya, include di dalamnya adalah muslimah gitu kan. Ya, sama dengan kutiba alaikumusiyam, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Amanu itu beriman tapi laki-laki. Kutiba alaikumusiyam, kum itu laki-laki. Tapi kan enggak hanya laki-laki, perempuan juga termasuk di dalamnya. Nah, itu yang harus dipahami seperti itu. Oke. Terus jadi itu faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu itu, ya, punya semangat untuk mengambil ilmu walaupun sudah sepuh. Saya itu direkrut BIAS itu untuk mengajar senior school. Nah, BIAS itu punya sekolah yang mahasiswanya sepuh-sepuh. Terakhir kemarin usianya 76 tahun. Nah, ada. Ya, rata-rata ada yang 56 ada gitu kan. Nah, dalam perkenalan itu saya tanya ini, ya, namanya siapa, usianya berapa, sudah sendiri atau masih berdua gitu kan. Nah, kan. Ibu-ibu ya rumahnya juga bisa guyon tuh. Sudah RD, Pak. RD ini apa? Rondo gitu kan. Nah, kalau Dede Dudo gitu kan. Nah, itu semangat, punya semangat, Masya Allah itu. Buka kelas A, B, C, tambah lagi rencana di kota gede ada, di Jalan Kaliurang ada. Ternyata orang-orang tua itu masih punya semangat tinggi untuk itu. Nah, termasuk senior school Sabtu pagi, tabligh PWM. Jangan lupa ini juga senior school ini. Ya, ini para mahasiswa juga, ini mahasiswa gitu kan. Masya Allah. Nah, barang siapa yang mau mengambil itu, mengambil ilmu, punya semangat ilmu, walaupun sudah sepuh-sepuh itu. Kata Nabi apa? Akhadha bihadzin wafirin. Dia mengambil bagian yang sangat banyak. Melimpah ruah. Oke, itu. Jadi apa yang dilakukan, yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mulia. Monggo, itu nggih. Mangkaten Ibu, Bapak sekalian, rahimakumullah, ya, karena masih ada kegiatan lain nanti. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.